Viva Fakultas Hukum Atmajaya. Kami bangga ada di sini. Oke, selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bersama saya Jan Stephen Rombe di sini, dan sekarang saya setelah bersama Wakil Dekan 3 yaitu Pak Bibianus Hengki, SHMH. Iya. Baik Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Luar biasa baiknya Mas Stephen ya. Ini panggilannya Mas Munte ya. Iya, kalau di YouTube saya Mas Mon. Mas Mon ya, oke. Baik Mas Mon, dan kami Fakultas Hukum juga terima kasih. Ini Mas Monte salah satu mahasiswa juga angkatan 2015 ya. Betul Pak. Nampaknya sebentar lagi di wisuda ini Mas. Iya Pak. Online tapi ini. Iya. Ini saya juga senang Pak Hengki di tengah kesibukannya masih bisa hadir dalam podcast ini untuk menyapa para mahasiswa baru juga orang tua. Jadi karena pandemi COVID ini kita nggak bisa mengadakan inisiasi langsung di kampus, tidak bisa bertemu langsung dengan orang tua, jadi hanya via podcast ini. Semoga bisa membantu mahasiswa baru serta orang tua juga ya Pak. Siap, betul. Ya. Jadi mungkin aku jelaskan sedikit ya. Jadi dalam organisasi di kampus itu ada dekanat ya Pak. Dekanat struktur kepengurusan fakultas ya. Kepengurusannya dekanat, ada dekan dan ada wakil dekan. Nah, Pak Hengki di sini biasa mahasiswa panggilnya Pak Hengki ya Pak. Adalah wakil dekan 3 yang mengurusi bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama ya, Pak. Betul sekali. Itu tugas pokoknya apa aja Pak? Tugas pokok Bapak sebagai wakil dekan 3. Ya. Baik, sebenarnya saya sapa dulu ya buat teman-teman mahasiswa calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tadi di awal sudah kita sampaikan yel-yel kebanggaan kita. Jadi Viva Fakultas Hukum Atmajaya. Kami bangga ada di sini. Kami ingin berbagi ya kebanggaan bahwa kita sebagai Atmajaya muda pastinya harus memiliki kontribusi yang besar. Betul. Tidak hanya bagi Universitas Atmajaya juga bagi negara kan begitu. Menyambung dari pertanyaan disampaikan oleh Mas Mon ya. Jadi berkaitan dengan kelembagaan terkait dengan kemahasiswaan ya Mas ya. Kalau kemahasiswaan tupoksi artinya lebih pada tugas pokok fungsi untuk fungsi 3 atau wakil dekan 3. Tadi sudah disampaikan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Nah, kalau kita lihat tahu sendiri untuk Fakultas Hukum, kelembagaan khususnya kemahasiswaan itu sangat banyak sekali. Tapi di tempat kita hanya ada 3 untuk yang lembaga yang notabene menjadi salah satu payung begitu ya. Meskipun yang lain juga banyak sekali organisasi paguyuban. Begitu Mas Munti. Gitu ya. Terus kalau yang menjadi program kerja Bapak sendiri apa aja nih? Sebenarnya kalau program kerja tadi meliputi 3 hal. Yang jelas program kerja yang akan kami lakukan dalam konteks perpanjangan dari program kerja yang sudah disusun oleh Atmajaya, dalam hal ini universitas secara prioritas di sini kami melakukan transformasi ya untuk kualitas sumber daya mahasiswa dan mahasiswa Atmajaya itu sendiri. Artinya di dalam proses belajar dan mengajar dalam tupoksi saya sebagai wakil dekan di bidang kemahasiswaan itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita tingkatkan. Kita kan punya keuntungan yang sangat besar ya karena kita Fakultas Hukum. Kita banyak sekali beberapa lembaga. Tadi 3 itu menyangkup Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Badan Perwakilan Mahasiswa, terus ada lembaga pers mahasiswa Desen, dan ada organisasi paguyuban, baik di bidang penalaran dan minat bakat, serta ada yang seni budaya begitu. Itu banyak sekali. Itu ada LBM, ada Sahabat, Permahi, GMNI, Permaba, Astabrata, KMBDA, GPS itu ya, Karo, Imani, Smith, Paman, dan sebagainya. Dan kami juga ada beberapa lembaga yang notabene menunjang untuk tadi yang disebutkan penalaran untuk menunjang transformasi dalam konteks peningkatan prestasi mahasiswa. Ada yang dalam level internasional, ada dalam level nasional. Kalau bahkan ada juga. Ada. Kalau internasional namanya Atmajaya International Law Society itu. Puji Tuhan kemarin juga mendapatkan penghargaan
waktu ikut International Mood Court, Philip Jessup begitu, mendapat penghargaan Spirit of Jessup itu. Terus kalau National Mood Court-nya terakhir kemarin kita lomba di Unila, kita juga mendapatkan juara begitu dan beberapa penghargaan terbaik mulai dari penuntut umum, terus penasihat hukum terbaik, ahli dan saksi terbaik. Begitu Mas Mon. Jadi Fakultas Hukum Atmaja ini sudah bisa dibilang diakui lah ya. Sangat diakui. Ya, kalau bahasanya bukan kaleng-kalengan itu. Bukan kaleng-kaleng lagi udah. Ya, udah sering lah juara di luar akademik pun juga basket kita ya Pak. Basket futsal. Gitu. Bahkan dari beberapa teman-teman universitas lain gitu, kita dikira ada fakultas ilmu keolahragaan. Padahal tidak. Fakultas hukum itu tidak hanya jago di bidang akademik ya, tapi juga non akademiknya juga jago-jago begitu Mas. Mungkin dari mahasiswa baru ini ada yang jago basket nanti ya Pak. Pastinya. Langsung gabung aja ke tim basket Atmajaya Fakultas Hukum bisa, ke universitas juga bisa. Betul. Jadi kalau punya hobi di luar akademik bisa dilanjutkan di kampus kita. Sangat bisa. Sangat bisa. Dan menyambung Mas Mon. Jadi di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu ada yang namanya SPAMA ya. Satuan Partisipasi Aktif Mahasiswa Atmajaya. Betul. Artinya ketika nanti teman-teman calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta itu wajib untuk memenuhi atau mengikuti beberapa kegiatan baik sifatnya internal maupun eksternal. Itu ada 5 bidang Mas Mon itu. Yang pertama ada bidang keatmajayaan. Ya, itu ada 2. Salah satunya inisiasi. Nanti inisiasi dilakukan secara daring ya. Pastinya teman-teman mahasiswa sudah mengetahui itu ya, secara daring. Terus yang kedua nanti ada latihan dasar pengembangan kepribadian mahasiswa. LDPKM. Terus selanjutnya ada bidang penalaran. Penalaran itu meliputi seminar, terus nanti ada lomba mood court yang tadi saya sampaikan. Beberapa kegiatan workshop dan sebagainya itu bisa masuk di poin penalaran. Saya ulangi tadi untuk yang keatmajaan minimal 25 poin, sedangkan penalaran minimal 12 poin atau satuan aktivitas. Terus yang ketiga berkaitan dengan pengabdian masyarakat, itu bisa menjadi volunteer, bisa terjun langsung ya, misalnya sebagai ikuti donor darah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memiliki social impact ya atau dampak sosial kepada masyarakat, itu dibutuhkan minimal 6 poin atau 6 satuan aktivitas. Terus ada lagi organisasi atau kepemimpinan, itu nanti dibutuhkan 14 satuan aktivitas atau poin begitu. Terus yang terakhir ada minat bakat yang tadi saya sampaikan itu dibutuhkan minimal 8 poin atau 8 satuan aktivitas. Jadi totalnya 65 kalau 65 mau semuanya ya. Itu sebagai syarat untuk yudisio Mas Mon. Betul. Mas Mon juga bagaimana itu SPAMA itu buat Mas Mon itu sendiri kan pastinya kan ya. Kalau bagi saya itu sangat berguna sih Pak. Maksudnya nanti dari SPAMA itu kita sebenarnya dibantu. Dari kuliah kita diajarkan kita harus aktif, nggak pasif, nggak cuma kupu-kupu doang. Betul sekali, itu sangat-sangat berguna sekali. Iya, jadi buat teman-teman yang kuliah nanti rajin lah ikut organisasi, ikut kegiatan, supaya memperbanyak link juga ya Pak. Betul sekali. Jadi itu poin-poin yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Untuk yang SPAMA tadi ya, berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan. Gini nih Pak, kan Atmajaya udah terkenal pasti gitu ya. Pastinya udah memiliki kerjasama dong dengan pihak-pihak luar lainnya. Betul sekali ya. Sebenarnya kami khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, kita sudah melakukan beberapa kerjasama ya, baik dalam maupun luar negeri begitu. Dalam dan luar negeri. Betul sekali. Ini kemarin kita selesai melakukan kerjasama dengan Pasmani Peter Catholic University ya di Hongaria begitu. Kita kemarin mengirim 2 orang mahasiswa untuk mengikuti summer school ya, summer course itu ya, di Pasmani Peter Catholic University Hongaria itu. Sekitar 2 minggu kemarin kita kirim ke sana. Itu untuk yang kegiatan kerjasama dengan Pasmani Peter Catholic University. Selain itu juga kebetulan saya di sini juga diminta oleh teman-teman ISEC UPN dalam hal ini sebagai board of advisor-nya. Di situ kemarin kami juga mengirim beberapa mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ISEC ya, baik itu di India, terus ada di Tiongkok, di China, terus ada juga yang di Polandia begitu. Terus ada juga yang
di beberapa daerah di Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara itu, di Thailand misalnya itu ada juga. Jadi kita sudah beberapa kali ya mengirim mahasiswa untuk ikuti kegiatan AIESEC begitu. Ditambah lagi ini juga beberapa kemarin ada yang mengikuti model United Nations itu, jadi semacam diskusi dalam dibuat dalam segmen dalam bentuk United Nations itu. Kemarin ada beberapa yang sudah mengikuti kegiatan tersebut ya, baik di Korea maupun di Thailand itu juga ada. Jadi gitu, kerjasamanya cukup luas sekali ya, Pak? Luas sekali sampai ya, yang di luar ya. Bahkan, betul. Kalau dalamnya banyak sekali kalau saya sebutkan. Lagi, baik itu pemerintahan, universitas maupun beberapa perusahaan-perusahaan. Oke. Dan yang terbaru ini saya sebutkan yang terbaru, artinya kita juga kerjasama dengan PT XL Axiata, kebetulan kita kemarin sudah running untuk kerjasama. Kita akan menyelenggarakan XL Future Leaders, jadi khusus untuk calon-calon pemimpin bangsa begitu. Karena tahu sendiri ya, kiprah XL dalam konteks membina atau membimbing beberapa generasi muda untuk disiapkan menjadi calon pemimpin masa depan. Betul. Itu kerjasama dengan kita. Itu mereka memberikan beasiswa seperti itu. Jadi pelatihan. Ya. Oke. Nanti kemungkinan ini akan dilakukan secara daring ya, tapi sambil menunggu kita koordinasi dengan X. Terus Pak, kalau dari bagian alumni nih Pak, itu maksudnya seperti apa sih Pak? Ya. Kalau untuk alumni sendiri, sebenarnya alumni kita itu banyak sekali yang berkiprah. Pastinya kan teman-teman calon mahasiswa baru akan bertanya-tanya. Kalau kuliah di Fakultas Hukum, kira-kira pengen menjadi apa kan gitu. Mungkin Mas Mati juga pas awalan itu kan ditanya gitu. Wah, belum ada bayangan, tapi tidak usah ragu teman-teman sekalian. Betul sekali. Sangat terbukti, teruji. Teman-teman bisa sebenarnya sih. Ini lupa mau promosi untuk Instagram FHUAJ ya Mas. FHUAJ ya? Ya, Instagramnya sama web, gitu. Facebooknya kita juga ada. Untuk Instagram ya, nanti tolong di bawah ini bisa nggak ini? Bisa di bawah sini ada. Hukum_UAJ. Itu untuk Instagramnya. Semua informasi seputar tadi ya, kegiatan kemahasiswaan, seputar kampus ya, terutama di lingkup Fakultas Hukum ada semua di dalamnya. Dan pastinya kami tunggu untuk menjadi followers ya. Jangan lupa ya di-follow nanti ya. Nanti betul. Semakin banyak itu. Nanti websitenya ditaruh di link di deskripsi. Semuanya ada di situ websitenya. Begitu. Semua informasi ada di situ, Mas. Betul. Ya. Lanjut di bagian alumni tadi, Pak. Ya, kalau untuk alumni sendiri ya, tadi saya menyambung ya. Kita itu banyak sebenarnya, baik alumni yang bekerja sebagai penegak hukum, sebagai contoh kemarin kita juga sudah membuat soft promotion ya dalam bentuk video scribe begitu. Itu sudah saya masukkan semua. Salah satunya kalau kita bicara penegak hukum ada yang menjadi dulunya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Waris Sadono. Itu sekarang menjadi salah satu staf ahli Kementerian BUMN begitu ya, staf ahli menteri. Terus ada juga alumni Fakultas Hukum Atmajaya. Terus ada lagi Pak Arief. Pak Arief dulunya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sekarang menjadi salah satu asisten ya di Jamintel, Jaksa Agung Muda Intelijen begitu, di bagian ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu ada di Kejaksaan Agung begitu. Ada lagi itu untuk aparat penegak hukum ya, ada lega yang menjadi polisi, yaitu Kombes Melina, Bu Melina, sekarang di sekolah di Asrena ya di Polri, di Mabes Polri. Terus ada juga yang menjadi dosen baik di Atmajaya sendiri maupun di luar Atmajaya, dan juga yang menjadi dosen di UGM, Mas Gusti Agung Madewardana itu juga ada di sana. Terus ada juga yang di legal corporate begitu di PT XL Axiata, Bu Elvina Lubis, dan banyak lagi sebenarnya Mas. Ada juga yang kalau tahu kalian hakimnya Jessica, ya Pak Binsar Gultom itu juga alumni kita. Alumni Atmajaya, pernah Fakultas Hukum Atmajaya, betul. Saya pernah ikut kuliah umum beliau juga pas datang ke sini dulu. Ya. Banyak sekali sebenarnya. Banyak beberapa alumni yang berkiprah baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai beberapa lawyer ya, baik itu di MKK ada Mas Nyoman, Mas Wayan dan sebagainya, itu banyak sekali Mas itu. Ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau masuk Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Betul sekali.
kalau teman-teman sendiri semangat dalam menjalaninya pasti bakalan menjadi orang juga. Ya, kalau dalam bahasa ininya yang penting yakin, yang penting kita yakin aja dulu. Yang penting yakin aja. Tahu-tahu nanti jadi jaksa agung kita nggak tahu. Amin. Iya kan? Pasti. Dan tidak harus menjadi aparat penegak hukum, Mas. Artinya bisa bisa menjadi lawyer yang tergabung dalam International Bar Association, bisa lawyer-lawyer yang konteksnya tidak hanya di Indonesia tapi di luar juga bisa. Betul sekali. Ya. Nah ini Pak, mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada yang mau ngejar-ngejar beasiswa nih Pak, mau kuliah gratis. Iya. Pasti kan Atmajaya udah punya kerjasama cukup luas. Apa aja sih beasiswa yang diberikan oleh Atmajaya dari dalam ataupun dari luar Pak? Kalau untuk beasiswa, khususnya yang dari luar, pastinya teman-teman juga banyak mengetahui ya. Ada bidik misi, kalau sekarang KIP ya, Kartu Indonesia Pintar ya. Betul. Terus ada beberapa dari beasiswa Jarum yang kerjasama dengan kita. Terus ada CMB Niaga, ada BRI, dan beberapa beasiswa lainnya. Itu yang dari luar, banyak sekali. Mesti akan kami infokan tadi ya di Instagram kita. Terus yang dari dalam, ini juga tidak kalah luar biasanya. Untuk beasiswanya. Di salah satu beasiswa dari pendiri Atmajaya. Wow. Bapak Lim Siosit itu. Karena dedikasinya beliau diberikan kepada Atmajaya muda yang memang memiliki atau berkecimpung ya di dunia pengabdian masyarakat. Itu memang salah satu kunci untuk mendapatkan beasiswa itu, harus memiliki kegiatan yang berdampak terhadap sosial kemasyarakatan. Itu nggak main-main itu beasiswanya. Jadi untuk tuition fee-nya itu free, artinya pembayaran SPP semuanya free, plus dapat uang bulanan begitu. Uang saku. Wow. Dan saya tidak akan menyampaikan itu sangat besar sekali itu. Oh itu. Ya tapi terbatas karena ada pembatasan kuota itu. Itu yang paling besar. Lim Family Scholarship namanya LFS itu. Terus ada lagi beasiswa PSSB yang diperuntukkan untuk yang awal, pastinya teman-teman calon mahasiswa baru sudah ada yang mendapatkan itu gitu. Dan ada beberapa beasiswa SPP tetap dan sebagainya itu. Dan nanti akan kami infokan pastinya. Dan masih banyak lagi. Pokoknya kalian tidak salah memilih fakultas hukum. Betul sekali. Dari beasiswa pengen kuliah gratis bisa sekali. Ya. Asalkan punya kemampuannya. Yang penting yakin aja dulu. Yang penting yakin, punya kemauan dan pastinya kemampuan. Betul. Dan pastinya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya. Ya, harus itu. Pokoknya teman-teman semangat lah ya. Masuk sini jangan pernah berkecil hati, harus bangga lah masuk menjadi keluarga besar Fakultas Hukum. Sekali. Makanya di awal tadi kan saya sudah sampaikan jargon kita, yel-yel kita, FIFA Fakultas Hukum Atmajaya. Kami bangga ada di sini. Kebanggaan. Kalau kita sudah bangga, pastinya kita tidak akan bertanya apa yang bisa kita berikan kepada diri kita, tapi apa yang bisa diberikan kepada Fakultas Hukum Atmajaya, kan begitu. Betul. Kalau sudah punya kebanggaan di situ. Begitu Mas Mon. Ya. Keren sekali Pak Hengki. Mungkin sampai di sini dulu Pak. Siap. Kita cukup lama berbincang di sini. Mungkin teman-teman yang pengen mencari informasi lebih lanjut tentang Fakultas Hukum Atmajaya bisa mengunjungi Instagram. Betul, Instagram bisa, websitenya bisa, eva.uaj.ac.id. Terus bisa juga kalian langsung berkunjung ya, dan pastinya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Selama kondisi COVID ini. Tapi kalau tidak, kalian bisa menghubungi via telepon juga bisa. Untuk bisa bergabung bersama Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Betul sekali. Terima kasih Pak Hengki atas waktunya Pak. Sama-sama Mas Mon, kami juga terima kasih. Wah, ini suatu kebanggaan buat saya Pak. Buat teman-teman yang ada di rumah, para mahasiswa baru juga orang tua, selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami menunggu kalian semua di sini. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Pak. Jadi Pak Hengki juga segenap tenaga pengajar, dosen bisa langsung bertatap muka dengan para mahasiswa baru. Baik, ini FIFA cukup lagi. Ya, kita tetap yel-yel lagi terakhir ya. Lagi ya Pak, oke. Mari kita yel-yel. FIFA Fakultas Hukum Atmajaya, kami bangga ada di sini. Semangat teman-teman. Dah.